Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan? Jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang tutorial cara membuat, tips jualan, dan edukasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membuat yang ringan-ringan saja, yang gampang-gampang saja, yang enteng-enteng saja, yaitu cairan pemutih sol sepatu ya. Seperti ini biasanya sepatu kalau sudah lama ya, kuning solnya begini karena oksidasi ya. Ini karena oksidasi, karena lama disimpan atau dipakai, lama-lama akan keluar dari dalam oksidasi sehingga kuning gini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 3 formula ya, 3 formula untuk membuat pemutih sol sepatu. Secara umum ya sebenarnya untuk membuat pemutih itu bahannya paling hanya 3 ya, muter-muter di 3 bahan yang hanya diubah-ubah komposisi dan formulanya ya. Bahannya apa saja? Ya biasanya pemutih sol itu bahannya cuman kalau enggak pakainya klorin ya atau kaporit cair klorin, kalau enggak ya ini H2O2 ya, H2O2. Kalau enggak ya ini H2O2 tadi ada yang H2O2 begini, ada yang cair, ada yang bubuk ya. Kalau yang bubuk ini namanya sodium bikarbonat ya. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu soda ya, entah soda kue maupun soda as atau soda api. Nah, paling ya bahannya hanya itu saja ya. Nah, sekarang kita akan membuat 3 formula dari ketiga bahan itu. Manakah yang lebih bagus, manakah yang lebih efektif? Nah, nanti kita sama-sama coba ya. Baik, formula pertama ya, kita akan menggunakan bleaching agentnya yaitu klorin atau kaporit cair ya. Ini yang 12% ya, rata-rata yang beredar di pasaran 12%. Ini sudah saya siapkan ukur sesuai formula kali ini. Kemudian akan kita perkuat dengan H2O2 ya. Sedikit saja sebagai penguat, ini yang 50% ya. Bisa yang 50 atau 60 tergantung kesediaan teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan buildernya yaitu ampitol ya. Ampitol ini untuk daya tempel ke objek ya, sekaligus penstabil. Ini untuk penstabilnya kita pakai natrium sitrat ya atau trisodium sitrat. Nah, sama saja hanya beda nama tapi barangnya sama ya, nama lain gitu. Selanjutnya untuk pelarut kita menggunakan air aquades atau air isi ulang RO ya. Oke, itu jadi formula pertama. Bahan-bahannya seperti itu. Sekarang kita akan meraciknya ya. Pertama ini kita masukkan klorinnya sebanyak 60 ml atau 60 gram kurang lebih ya. Ini klorin warnanya putih agak kekuningan. Kita masukkan ke wadah ya, agak hati-hati ya, ini kalau kena tangan nyelekit celekit gitu, bisa iritasi. Kemudian yang selanjutnya H2O2 ini sedikit saja ya, 5 ml atau 5 gram saja. Ini kalau dicampur langsung dia akan bereaksi ya, akan keluar busa atau mendidih gitu. Maka sebaiknya ini kita air dulu aja ya, H2O2 nya setelah air aja. Ini air 135 ml atau 135 gram ya, untuk mengurangi reaksi yang berlebihan ya. Ini nanti akan tetap reaksi kalau dia masukkan H2O2, tapi lebih mending ya daripada langsung ke klorin ya. Kita masukkan ini H2O2 nya 5 ml atau 6 lah, 5 sampai 6 kurang lebih. Kita masukkan, ini akan bereaksi ya, akan keluar busa atau mendidih ya. Nih, maka hati-hati ya kalau pakai masker atau pakai kaos tangan kalau belum biasa ya. Ini ya, kita masukkan saja ini 5 gram. Oke, ini akan bereaksi teman-teman. Cush ya, dia akan bereaksi. Nah, ini nggak apa-apa ya, ini nggak akan meledak kok ini ya, hanya seperti ini. Ini kalau kita biarkan dia akan terus membesar ya busanya sampai tumpah-tumpah. Untuk itu langsung saja kita masukkan ampitolnya untuk mencegah reaksi terus melebar kemana-mana ya. Dia akan berhenti reaksinya, tetapi busanya belum akan hilang ya.
Ini setidaknya reaksinya akan berhenti. Ini sedikit saja ya, tadi ampitolnya 3 gram aja atau 3 ml. Selanjutnya kita aduk ya biar nyampur mungkin, tapi ini kan sama-sama larutan lebih mudah nyampurnya ya. Oke, selanjutnya kalau ini sudah, kita masukkan natrium sitratnya ya, natrium sitrat sebagai penstabil larutan ya. Natrium sitratnya nggak usah banyak-banyak ya, ini hanya penstabil paling ya. Untuk formula ini ya 1 gram aja atau 1 ml ya, 1 gram lah. Dan timbang ya teman-teman ya, biasakan nimbang agar formulanya nggak gagal. Tapi ini karena saya sudah biasa, ini saya pakai sendok kecil langsung, kurang lebih 1 gram ya. Oke, kita aduk lagi biar mungkin sempurna ya. Ini busanya belum akan hilang ya, nanti hilangnya agak lama ya, 2 jaman baru akan hilang. Ini kita biarin, ini sudah. Nah ini berarti untuk formula 1 sudah 75% jadi ya. Artinya ini yang baru jadi itu biangnya ya. Ini belum bisa langsung dipakai atau di packing ya. Ini terlalu keras kalau ke bahan ya, justru tidak efektif dan merusak bahan nanti ya. Untuk itu kita masih perlu nambahkan air ya. Kita perlu tambahkan pelarut air lagi agar konsentrasi atau kekerasannya turun ya. Oke, kita tambahkan air dengan perbandingan 1 biang dan 3 air atau 4 ya, 1 banding 3 atau 4 ya. Nah, tapi ini saya lebih suka 1 banding 3 ya. Artinya kalau ini tadi kan jumlahnya 60 tambah 5 tambah 135 tambah 3 tambah 1 ya, 204 ml kurang lebih ya. 200 lah berarti tambahkan air 3 kali dari 200 yaitu 600 ml kan, 1 banding 3 atau 4 ya. Oke, ini hati-hati ya, ini masih agak keras, ini kalau kena tangan apa ya, celekit-celekit gitu, bikin iritasi ya. Pakai sarung tangan kalau belum biasa ya. Oke, ini saya tambahkan air 600 ml. Ini saya pindah dulu ke wadah yang lebih besar ya. Baik, ini sudah kita tambahkan sebanyak 600 ml ya. Jadi udah tepat 1 banding 3, tapi ini kita tambahin sedikit lagi air ya untuk membersihkan sisa-sisa larutan biangnya sedikit saja, karena biasanya ada yang tertinggal, utamanya natrium sitratnya ada yang tertinggal sebagian. Oke, kita bersihkan dengan air lagi. Ini busanya belum akan hilang, berarti kalau sudah seperti ini formula pertama sudah selesai. Ini kita diamkan beberapa saat ya, bisa 2 jam atau 3 jam sampai busanya menghilang. Berarti nah ini apakah aman ini nanti digunakan untuk sepatu ini? Sangat aman ya, tapi kalau untuk upper atau bagian atas kain ini tidak aman ya. Sekali lagi ini bukan untuk bagian atas. Bagian atas formulanya nanti tersendiri ya. Oke, ini kita biarkan dulu busanya hilang, baru kita kemas ya. Kita masukkan ke wadah atau kemasan, berarti formula 1 sudah selesai. Kalau teman-teman mau bikin banyak ya tinggal dikalikan ya takaran-takaran tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke formula yang kedua. Untuk formula yang kedua ini kita akan menggunakan bahan H2 bleaching agennya H2O2, kemudian diperkuat dengan soda ya, boleh soda kue atau soda as, kemudian ampitol ya. Kemudian pelarutnya kita akan menggunakan air tentu saja. Adapun ukuran dan cara memeraciknya, yang pertama kita masukkan H2O2 ya sebanyak 50 ml ya. Kebetulan ini saya pakai yang 50% ya, bisa kalau seadanya lah. Kalau ada
50 tinggal dicontoh, tapi kalau 60 atau berapa teman-teman menyesuaikan ya. Ini sudah saya ukur 50 ml H2O2 ya, 50 ml. Selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 25 ml ya. Oke, adapun tujuan penambahan air ini sebenarnya hanya untuk menurunkan kadar si H2O2. H2O2 ini ya, ini kan 50 ya, ini kita jadikan 20 sampai 30% saja. Kalau 50 terlalu keras akan merusak bahan dan bahaya ke kulit ya, nanti akan celekit-celekit itu. Maka ini tadi saya tambahkan air agar turun ke 30% ya. Yang kadar yang bagus untuk membersihkan 20 sampai 30 ya. Kurang dari 20 kurang efektif, misalnya varnish ya, saya coba pakai varnish kurang menggigit gitu untuk membersihkan ya. Jadi ini kan tadi sudah 50 ml ini ya, waktu pertama 50 ml, artinya kan dalam 50 ml itu separohnya H2O2 murni, separohnya H2O2 separohnya air ya. Berarti kan di dalam 50 ml tadi ada 25 mili H2O2, 25 mili air ya. Sekarang kan ini sudah jadi total 75 ya. 75 ini kan terdiri dari H2O2 nya 25 murni, terus larutannya 75, berarti kan sudah 30% ya, jadinya 30% H2O2 30. Oke, selanjutnya kita tambahkan sodanya ya. Boleh soda as, boleh soda kue. Ini perbandingannya, ini 2, ini 1. Kalau ini 2 sendok, ini 1 sendok. Kalau ini 20 gram atau 20 mili, ini 10 ya. Pokoknya begitu seterusnya. Ini tadi kan 75 mili atau 75 gram ya. Ini sudah saya ukur, ini tadi jadinya itu 6 sendok ya. Jadi ininya saya tambah 3 sendok gitu. Nah, ini saya kira-kira aja ya, saya sudah biasa bikin, jadi ini saya kira-kira aja 1 2 3. Oke, udah ya, seperti itu. Terus kita tambahin ini kita aduk dulu ya, sebentar aja. Ini kita aduk, udah kita aduk. Terus kita tambahin ambitol. Ambitolnya sedikit aja kawan-kawan. Ini kan hanya sebagai apa namanya, penguat nempel ya, sekaligus busa. Aduh, kebanyakan kawan-kawan, ini kebanyakan, ini saya buang dulu ya, murah ambitol. Oke, ini sudah jadi ya, berarti ini formula kedua ini sudah jadi. Ini tinggal dihomogenkan, udah jadi. Nah, tetapi perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk formula 2 ini cara mengemasnya itu harus dipisah. Ini dipisah sendiri dalam plastik, terus H2O2 nya tadi dipisah sendiri dalam botol ya. Kenapa begitu? Karena kalau dicampur dari kita waktu dalam perjalanan, dia akan terus bereaksi ya, akan keluar busa begini ya, terus anget, panas, mendidih sendiri ini. Kalau nggak percaya teman-teman coba deh, ini didiamkan, ini nanti anget, bereaksi, terus mendidih ya. Makanya untuk mengemasnya itu harus sendiri-sendiri, biar nanti yang mencampur pengguna sendiri ya. Makanya teman-teman kalau lihat di marketplace ada yang model formula 2 ini pasti dipisah, ini sendiri, terus aktivatornya sendiri. Dia bilangnya aktivator padahal ya cuman H2O2 sama soda ya, seperti itu ya. Formula kedua sudah selesai, perbandingannya H2O2 30% nya 2, ini 1 ya. Kalau ini teman-teman pakai yang 50, berarti sudah tinggal pakai ukuran saya tadi ya, tinggal dikali, kalau bikin banyak dibagi, kalau kurang sedikit. Tapi kalau pakainya persen yang lain, ininya tinggal menyesuaikan ya. Cara ngitungnya seperti tadi udah saya sampaikan ya. Itu formula kedua sudah selesai. Pengaplikasiannya ini juga tinggal udah nggak perlu nambah air lagi ya. Pengaplikasiannya nanti ditulis di
aturan pakai bahwa ketika menyampur dia akan bereaksi, dan ini sudah nggak perlu ditambah air, tinggal digosokkan gitu ya. Ini untuk sol ya, tidak untuk upper ya, kan bahaya ngerusak warna dan bahan. Kalau untuk bagian atas atau kainnya, ini hanya untuk sol itu. Oke, itu formula 2 sudah selesai. Kita ke formula selanjutnya, formula ketiga ya. Untuk yang formula ketiga ini kita masih sama pakai H2O2, tapi kita pakai yang versi bubuk ya, versi bubuk seperti ini. Kemudian tetap kita kuatin pakai soda ya, kita sekarang pakai soda as ya, atau soda api ya. Oke, terus kita butuh yang namanya air panas ya. Kita harus pakai air panas karena untuk mecah ini sodium perkarbonatnya atau H2O2 bubuk ya. Oke, kita masukkan aja. Ini perbandingannya 2:1 ya, ini 2 ini banding 1 ya. Ini 2 sendok, ini 1 sendok, ini dan seterusnya ya. Oke, kita masukkan ya. Ini kalau ini ngemasnya harus ini ya, berarti ini kita hanya ngemas di plastikin bubuk ya, nggak pakai air. Ini kita pakai 1 dulu lah, nanti itu setengah ya. Oh 2 lah, 2:1 ya. Ini 2 sendok udah. Kita tambahkan air sedikit aja ya, dia akan tambahkan air sedikit ya. Dia harus air panas ya, karena kalau nggak air panas dia nggak mau mecah. Setelah itu kita tambahkan ini 1 sendok ya. Ini 1 sendok aja, kan tadi 2:1 ya. Oke, udah. Nah, ini nanti dia akan bereaksi terus ya, akan membusa terus. Jadi dikasih tahu di kemasannya bahwa dia akan bereaksi kayak yang formula 2 tadi. Dia akan membusa terus, keluar busanya terus sampai habis ya, menguap terus itu. Oke, terus sudah jadi ini formula 3 ya. Ini yang kita kirim cuman bubuknya ya, kita bubuk. Terus di cara pemakaiannya kita kasih tahu dia harus pakai air panas. Kalau air dingin si H2O2 nya nggak mau mecah ya, ini akan keluar busanya terus. Nah, sekarang kita uji sekalian ya, uji bagaimanakah hasil kerjanya ya, bagaimana efektif atau enggak. Sekarang kita akan sama-sama coba. Setelah ini nanti, ini saya diamin dulu ya, ini yang formula 1 masih busanya belum hilang. Nanti kalau sudah kita coba ya. Baik, itu tadi formula untuk memutihkan sol sepatu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan dibagikan agar memberi manfaat bagi yang lain sebagai amal jariah kita semua ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.